Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan puasanya lancar-lancar saja ya. Bung Rocky, jujur kita tidak senang ya dengan situasi saat ini. Tapi apa boleh buat kita harus menyatakan situasinya makin gelap, baik dari sisi demokrasi apalagi sisi ekonomi. Mantan Mendikti Profesor Satrio misalnya mengaku bahwa dia diberhentikan karena seperti dikatakan Mayor Teddy bahwa Presiden alergi dengan demonstrasi. Tapi memang mesti kita pilah ya kalau soal demonstrasi itu karena ada dua demonstrasi di kantornya Profesor Satrio karena menyikapi perlakuan dia, tindak tindak dia yang tindak kekerasan dia secara verbal gitu, fisik maupun verbal kepada para bawahannya. Tapi Pak Satrio juga mengaku bahwa ditegur karena ini unjuk rasa dari para mahasiswa dan yang cukup membuat kita prihatin disebutkan bahwa Mayor Teddy itu menyatakan kepada Pak Satrio bahwa Presiden itu alergi dengan demonstrasi. Sementara ini temuan dari risetnya CNBC itu sekarang situasi ekonomi juga makin memburuk, daya beli itu makin menurun. Ya, kita harus serius menganalisis keadaan hari ini. Semacam keresahan yang merangkak gitu. Semacam kegelisahan yang sedang mencari bentuk. Dan itu terbaca dari beberapa potongan-potongan video. Ada Menteri Pendidikan Profesor Satrio yang kemudian mengaku bahwa dia diberhentikan karena Presiden Prabowo gelisah melihat demonstrasi, atau bahkan dalam istilah beliau Presiden alergi dengan demonstrasi itu. Kita tentu bisa verifikasi keadaan itu, tapi tidak perlu sebetulnya satu upaya serius untuk mengenali kondisi hari ini, yaitu memang ada keresahan publik tentang keadaan. Kita baca berita dari CNBC yang selalu memantau indeks kesulitan hidup manusia itu, dan ditemukan di situ bahwa menurut survei atau hasil analisis CNBC, Ramadan, bulan Ramadan hari ini justru yang paling tidak ada konsumsi. Itu artinya tidak ada pembelian besar-besaran, itu yang menunjukkan bahwa tabungan masyarakat semakin lama tergerus, sehingga hal yang biasanya tingkat konsumsi di bulan Ramadan itu meningkat, sekarang justru sebaliknya tuh. Jadi penanda bahwa ada ekonomi yang betul-betul memburuk dan ada kehidupan sosial yang mulai meresahkan. Ada tambahan banjir, dan banjir itu hanya bisa ditonton oleh wakil presiden, sementara wacana yang ditimbulkan di situ adalah seharusnya ada solusi yang lebih sosiologis, itu bukan sekedar memberi bantuan. Kan kita lihat ada protes warga warga miskin merasa bahwa ada wilayah yang ditembok di perumahan besar-besar itu, dan menyebabkan air itu hanya meluap ke wilayah perkampungan yang kadang-kala kumuh. Lalu warga menjebol tembok pembatas itu dan akhirnya masuk ke perumahan. Jadi kita mulai melihat ada konflik kelas sebetulnya tuh, karena bagaimanapun kehidupan ekonomi itu ditentukan oleh stabilitas kelas menengah. Nah, kelas menengah akhirnya juga mulai kehilangan kesabaran karena merasa bahwa harga diri mereka yang tadinya punya kapasitas untuk konsumsi, artinya konsumsi mereka makin lama makin terbatas. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keresahan kelas menengah itu berhadapan dengan sebut aja kemarahan kelas bawah yang walaupun udah di backup dengan social safety net, BLT segala macam, tetapi daya beli mereka tetap turun. Jadi kita mesti baca temuan dari CNBC itu sebagai penanda akan ada keresahan sosial. Itu cara kita untuk menganalisis persoalan. Riset dari CNBC tadi benar-benar ini sangat mengkhawatirkan juga atau memprihatinkan lah gitu kita tepatnya ya, bahwa Ramadan kali ini terjadi anomali karena biasanya spending itu kan naik, belanja itu makin tinggi ya, tapi sekarang malah mereka pada nggak punya daya beli. Jadi kita bayangkan bagaimana nanti ini situasi ekonomi para pedagang yang biasanya panen, kemudian juga bagaimana situasi mudik yang biasanya ditunggu-tunggu itu ya karena akan ada uang yang beredar di desa dari kota, itu tidak akan terjadi. Oke, sekarang kalau kita coba bikin cross tabulasi kecil-kecilan dari dua faktor tadi, bahwa presiden
tidak ingin ada demonstrasi atau bahkan alergi terhadap demonstrasi itu. Lalu berita berikutnya bahwa kehidupan ekonomi memang memburuk. Sekarang persoalannya, kalau terhadap keadaan ekonomi itu terjadi keresahan sosial dan pada saat yang sama Presiden tidak menginginkan demonstrasi itu, apa yang akan terjadi? Ini hipotetis aja pada kita bahwa artinya akan ada pengetatan politik, artinya akan ada aparat ketertiban yang akan menunggu para mahasiswa di pintu-pintu kampus tuh. Ini bulan Ramadan tentu, tetapi problem ini juga akan bertambah besar ketika selesai Ramadan. Maka ya mungkin ada yang masih dapat gaji ke-13, ada yang masih ada tabungan sedikit, tapi setelah itu selesai bulan puasa, maka akan ada kesulitan ekonomi besar. Karena tetap para pemudik merasa tidak nyaman atau kurang soleh kalau tidak bawa oleh-oleh ke desa asalnya. Jadi mudik ini juga, walaupun kita tahu ada kesulitan hidup di Jakarta, tapi mereka berupaya untuk menyenangkan keluarga mereka di desa tuh, yang merupakan tradisi mulia dari negeri ini. Bagaimana misalnya kalau tiba di desa tidak ada hadiah yang diharapkan oleh tetangga, oleh keluarga di desa? Kan ada rasa gengsi atau yang bisa berubah menjadi rasa malu karena tidak bawa oleh-oleh, suatu tradisi yang udah berabad-abad dilakukan di negeri ini. Jadi kita mulai melihat juga soal pride, soal self-esteem, soal proyeksi-proyeksi kebudayaan yang juga akan mengalami goncangan karena kesulitan ekonomi. Nah, semua ini pasti akan berakumulasi pada protes tuh. Dan kelas menengah tentu adalah kelas yang dari dulu di dalam semua sejarah perubahan politik akan ada di depan. Yang berbahaya bila reaksi protes dari kelas menengah yang kemudian di backup oleh buruh, oleh mahasiswa itu jadi semacam alergi juga pada Presiden Prabowo. Kan itu yang mesti kita terangkan tuh, atau pada kekuasaan terutama. Jadi sekali lagi kita mesti terima fakta bahwa Indonesia ada dalam kegelapan itu soalnya. Jadi menerima kondisi gelap itu justru lebih baik daripada mengabaikan soal kita terang, padahal sebetulnya di depan kita ada jurang yang tidak terlihat. Itu jurang ekonomi, jurang politik, jurang kelas, jurang ras, jurang konflik primordial, di dalamnya ada agama, unsur-unsur itu. Nah, kita mulai mencoba menduga bahwa kemampuan kekuasaan, kemampuan istana itu makin lama makin buruk karena sifat komunikasi istana itu adalah attacking the issues itu. Dia mau lawan isu itu, padahal itu isunya itu isu real. Jadi sementara masyarakat merasa bahwa memang harus mengucapkan kritik, pada saat yang sama istana berupaya untuk menghalangi kritik itu dengan mengebarkan bahwa ini diprovokasi, mahasiswa diduitin, mahasiswa segala macam itu kan. Jadi sebetulnya hal yang sederhana adalah kembalikan demokrasi sehingga terbuka komunikasi antara rakyat dan presiden atau kabinetnya minimal tuh. Situasi sekarang ini bertambah buruk karena terbongkarnya kasus korupsi sampai mendekati 1 kuadriliun di Pertamina. Dan masyarakat yang marah bukan hanya karena korupsi yang sangat tinggi, tapi juga karena mereka marah. Karena kan kendaraan, dampak dari oplosan yang dilakukan oleh Pertamina itu kemudian kendaraan mereka pada rusak dan macam-macam dampak lainnya. Bisa kemarahan masyarakat sipil terutama pemerintah, mahasiswa terhadap puja-puji pada Jokowi. Berlanjut lagi dengan kemarahan tentang ketersediaan energi, soal LPG masih ada di dalam benak mak-mak tuh sampai sekarang susah diakses. Lalu timbul lagi problem baru, yaitu ternyata Pertamina itu adalah institusi yang korup tuh, dan bertahun-tahun semuanya diam itu. Padahal sebetulnya lalu lintas money laundering ada di situ, lalu lintas dokumen-dokumen ilegal ada di situ kan. Pasti diketahui oleh Departemen Keuangan atau lembaga-lembaga lain. Tapi baru sekarang dibuka, lalu rakyat merasa bahwa selama 4 tahun ini mereka ditipu oleh Pertamina. Kan ini problem yang betul-betul menyebabkan protes ketidakadilan tuh. Nah, kalau protes itu tumbuh, bagaimana pemerintah mengatasi? Mau alergi lagi? Kan ini soal yang real dialami oleh masyarakat
bawah dan menengah yang merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil dalam soal ketersediaan energi itu, bahwa mesin-mesin pada rusak, lalu Pertamina bereaksi bahwa itu bukan oplosan segala macam. Itu tentu karena ketahuan, lalu tokoh-tokohnya bicara dari segala arah. Itu artinya akan ada keributan yang ditunda mungkin karena bulan puasa kan, tapi keributan itu akan meledak. Nah, kita mau pahami itu sebagai explosion, ledakan kemarahan yang bisa tumpah di jalan-jalan. Dan kalau ekonomi, sekali sinyal ekonomi memburuk, orang akan panik, lalu mungkin ketidakpercayaan internasional juga akan menyebabkan beredarnya segala macam satire melalui media asing tuh, lalu dianggap bahwa asing intervensi. Bukan, memang itu yang terjadi di kita, bukan karena intervensi asing maka ekonomi Indonesia jatuh di 1998, tetapi karena kegagalan kebijakan, karena korupsi. Kan itu dasarnya. Hari-hari ini kita juga bisa lihat hal yang sama. Tidak mungkin ada kekuatan asing yang mempermainkan rupiah, walaupun mungkin para spekulan lagi nongkrong di Orchard Road di Singapura sambil melihat lalu lintas devisa Indonesia, lalu ada seorang yang mencoba mempermainkan mata uang dengan menghimpun kekuatan untuk merusak reputasi Indonesia. Itu sangat mungkin terjadi. Tetapi bukan karena mereka kita rusak, karena kita gagal untuk membuat kebijakan yang masuk akal selama bertahun-tahun Presiden Jokowi. Kan itu yang mesti dijelaskan pada publik, bahwa lemahnya, atau bahkan bukan lemahnya kebijakan, bahwa kebijakan dari awal didesain untuk dikorupsi. Kira-kira itu yang terjadi. Kan selama 5 tahun semuanya baru mulai terbuka sekarang ketika Presiden Prabowo berupaya betul-betul ingin memastikan bahwa dia akan kejar semua koruptor. Tetapi dia akan berhadapan dengan fakta bahwa melembaganya korupsi itu adalah bagian dari kepentingan politik rejim sebelumnya. Ini yang mesti diterangkan pada publik tuh. Tapi kelihatannya Pak Prabowo masih, yang mungkin karena eufemisme atau sopan santun yang kadangkala susah dipahami sebagai realitas yang harus kita singkirkan, justru sopan santun palsu dalam politik. Tapi oke, kita mungkin melihat bahwa ada strategi Pak Prabowo untuk mengatur atau mengembalikan legitimasinya. Karena itu taktiknya dipakai dengan cara ya ala analisis manajemen militer misalnya. Nggak apa-apa kita korbankan sedikit taktik, tapi secara strategis kita kuasai itu. Nah, ini juga bisa berbalik kan, bahwa taktik akan memakan strategi lalu lumpuh, padahal publik menunggu kepastian dari Pak Prabowo untuk mengucapkan bahwa dia otentik presiden, bukan lagi bawaan atau kelanjutan dari presiden berikutnya dalam bentuk ide misalnya, atau dalam paradigma yang berbeda. Akumulasi pemburukan ekonomi dan politik dan kemudian bertemu dengan kemarahan masyarakat ini kan harus disikapi secara bijak ya. Sikap kritik yang dari Pak Prabowo yang disebut bahwa alergi dengan kritik dalam situasi semacam ini jelas akan malah makin memperburuk situasi, bukan malah menolong situasinya. Pasti perang isu akan terjadi. Kalau masih semulai protes, kelas menengah mulai banyak petisi sekarang yang muncul dari kelas menengah tentang perubahan politik, tentang susunan kabinet, tentang efisiensi. Dan kita akan lihat bagaimana isu itu akan ditangani oleh istana yang tidak mampu mengorganisir, bahkan meletakkan mana isu strategis. Lalu istana melalui para komunikator istana membuli, bikin hoax, memamerkan sukses yang sebetulnya palsu, menyebarkan optimisme yang enggak ada dasarnya tuh. Dan itu akan berhadapan dengan dua fakta tadi, yaitu turunnya daya beli kelas menengah, memburuknya ekonomi, dan semua sensasi ikutannya itu, kepanikan finansial misalnya. Dan kedua, keadaan politik yang anti kritik. Itu bahayanya kan. Jadi sekali lagi kita hanya mengulas beberapa fakta kecil yang sebetulnya dengan dua fakta kecil tadi, apa tadi faktanya tuh? Menurut Pak Satrio, mantan Menteri Pendidikan itu, bahwa Presiden itu alergi pada kritik. Yang kedua, temuan CNBC bahwa ekonomi Indonesia makin memburuk. Sekarang kita ukur, kalau makin memburuk dan terjadi protes, apa reaksi Presiden nanti kalau beliau anti kritik. Yang ketiga, tentu kita mulai mengerti bahwa pasti akan ada upaya Presiden untuk keluar dari jepitan atau dilema ini, dilema antara menyanjung-nyanjung pemerintahan sebelumnya, Presiden Jokowi,
pada saat yang sama publik makin tahu bahwa keadaan ini disebabkan oleh kerusakan kebijakan atau ambisi politik berlebihan dari Presiden Jokowi yang hendak menonjolkan aspek material, fisik dari pembangunan, bukan aspek mental atau apalagi aspek intelektualnya. Dan itu yang menyebabkan kita kesulitan ekonomi hari-hari ini. Jadi sekali lagi kita hanya ingin menunjukkan peta persoalan dengan menganalisis. Dan kita tahu pasti para buzzer nanti akan bikin kontra analisis, tapi dia nggak mungkin bikin analisis. Dia hanya bisa untuk mengancam atau memuliakan kembali bahwa Jokowi tidak bersalah, Jokowi adalah bapak pembangunan, bapak infrastruktur, bapak demokrasi. Dan semua itu kan jadi omong yang kosongnya menjadi makin besar. Karena apa? Karena begitu itu diucapkan akan timbul lagi hashtag ketiga, Indonesia makin menuju kegelapan. Itu kira-kira akan terjadi itu. Begitulah persaingan opini publik di dalam masyarakat yang tidak mungkin lagi dikontrol sepenuhnya pemerintah karena terbuka akses melalui media-media sosial yang dikendalikan bahkan secara individual. Salam akal sehat. Yes, salam akal sehat.